Alhamdulillahnya saya ketidur. Jadi tertidur dan jam 2 walaupun tanpa masang alarm itu aktivitas sudah terdengar. Jadi di kamar-kamar yang lain begitu juga dua Jerman kita udah langsung bergerak-gerak ya menentukan pakaian apa yang mereka akan pakai dan siap-siap turun ke bawah untuk sarapan. Terus terang kalau saya sendiri nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur waktu itu? Iya, kita start tidur waktu itu jam berapa? Jam 10-an, setengah 11 lah. Setengah 11 kita udah di tempat tidur. Tapi mungkin karena berpikir untuk besok pagi, terus terang saya nggak tertidur, nggak nyenyak. Bahkan mungkin tertidur nyenyaknya setengah jam atau 1 jam. Itu saya nggak yakin bisa. Dan karena semangat yang ada sehingga hal itu nggak jadi masalah. Biasalah pendaki memang kurang tidur kan biasanya. Iya, di hari kedua biasanya begitu. Karena dimanapun tenda berada sih rata-rata memang tidur minim lah, tapi istirahatnya perlu. Bahwa kita tidak melakukan aktivitas di atas kasur dan berusaha terlena untuk tidur. Jam 2 kita terbangun masih limbung-limbung sedikit, baru setelah rapi-rapi karena kita bawanya depek ya, jadi depeknya kita pilih-pilih apa yang akan kita bawa ke puncak. Karena dianjurkan masih tetap suhu tubuh terjaga nggak terlalu dingin, jadi kita dianjurkan tetap pakai jaket pelapis, sarung tangan, sama tongkat jangan lupa. Sarung tangan perlu sekali. Kita turun ke bawah, sarapan hotel bintang 5 lagi ya, jadi lengkap, roti bakar, lengkap lah, susu apa. Jam 3 cut off, semua udah siap di depan jalur pendakian ya. Guide masing-masing mereka berkomunikasi, dilepaslah grup per grup mendaki ke atas. Setelah kita kebagian, grup kita sama pendakian di 1000 terakhir itu ya, 800 terakhir itu vegetasi selesai di Lambernatta, itu udah tinggal batu granit ya. Iya, batu granit. Dimulai dari tangga yang begitu melelahkan. Jadi benar-benar kita ngelihatnya ke atas, tangga ke atas, tangga ke atas lagi gitu. Syukur alhamdulillah waktu pada saat persiapan kita naik tangga turun tangga kan. Iya. Jadi itu cukup membantu karena tangga yang kita daki itu betul-betul menguras tenaga. Kenapa? Karena kita harus menunggu. Iya, lain. Yang lamanya di situ kita harus menunggu, baru jalan itu tersendat-sendat. Jadi itu yang membuat mungkin sedikit banyak fisik kita juga terkuras dari segi mental dan tenaga, karena mental terutama karena kan semua pakai headlamp, sedangkan kita masih posisi ke bawah. Ada beberapa grup yang udah di atas, betul. Dan kita harus wah, itu tangga yang harus kita lalui dan itu batu gitu. Dan itu batu yang dirombak, ada cekungan tangganya, harus kita lalui pelan, zigzag. Tapi tetap terlihat yang udah lewat ke atas lewat. Hanya mungkin di kisaran jam 4 ya, setengah 5 ya. Itu ada dataran, maksudnya mulai ada datar, nggak terlalu sekian derajat. Tapi sebelum itu kan ada pos. Ya, pos ada ini pos. kan. Cuman pos kedua yang ada air itu yang kan. Yang kita sholat di situ dulu. Setengah 5 itu, setengah 5. Jadi ada rata. Itu dua Jerman dan Pak Yusuf udah nggak kelihatan. Sudah nggak kelihatan, dia lebih dulu. Dengan tenaga yang beda sedikit dengan kita. Jadi kita istirahat, sholat ya, kita sholat. Ya, kita sholat. Tapi luar biasa airnya, sangat-sangat dingin. Sangat-sangat dingin, hampir ke air es lah. Setelah selesai sholat kita melanjutkan. Saya melihat guide kita hanya memantau, bukan berbarengan dengan kita. Jadi dia tetap kongko sama teman-temannya memantau grup mereka masing-masing. Begitu matahari terbit ya, nah itu matahari terbit indahnya luar biasa. Nah ya pada saat sudah nggak ada tangga lagi kan? Iya, nggak ada tangga lagi. Itu benar-benar batu luas seluas-luasnya.
Dan itu betul-betul sangat menyiksa terutama di betis. Nah, Betis sama kaki. Kenapa? Karena derajat dia mendaki begitu dengan datar kan. iya. Jadi nggak tangga, datar. Dan itu betis kita itu luar biasa sakitnya. Kalau yang terbiasa mungkin bisa, tapi kita jarang mendapat pendakian Iya, seperti yang itu. dengan apa batu Yang granit keras yang gitu. keras dengan kemiringan tertentu tanpa diseling ada tanah ataupun Iya, akar. itu Nah batu itu benar-benar. kita harus menahan berat badan tubuh kita. Karena kalau tidak nggak ada pegangan, nggak ada apa, memang dianggapnya nggak terlalu bahaya, cuman tetap kita harus menahan beban badan kita karena ada kemiringan. Kemiringannya nggak terlalu tajam, cuman cukup naik kira-kira berapa derajat ya? Kemiringannya itu mungkin sekitar 15 derajat barangkali. Jadi ketika matahari terbit kita benar-benar terpaku dan ingin mengabadikan kan. Nah itu yang terjadi sama saya itu, saya pikir ini nggak terlalu dingin kan. Saya lepas sarung tangan, buka HP kan, kodenya kan, passwordnya kan, ternyata itu di kisaran 4 derajat. Iya. Setelah kita tanya ternyata 4 derajat, itu tangan langsung berasa, langsung tutup lagi kan. Tapi dapat beberapa gambar kita dapat di situ Iya. yang lumayan Dan bagus. itu benar-benar sangat luar biasa. Jadi kita berdiri seperti di atas awan dengan pemandangan matahari yang baru saja kelihatan, dia punya lembayungnya itu sangat luar biasa. Mungkin saya nggak sempat foto kali, sempat fotonya pada saat matahari belum keluar, tapi ada semburat semburat sinarnya dengan awan-awan yang di bawah kaki gunung itu. Wah, sangat luar biasa sekali. Setelah matahari terbit, tantangan semakin besar karena pemandangan terbuka luas, makin terlihat bahwa kita udah tertinggal jauh karena udah ada yang di ujung sana mencapai, walaupun belum puncak belum terlihat. Jadi kita di kisaran batu datar granit itu kita udah benar-benar mengandalkan semangat dan keinginan. Karena yang duluan udah terlihat, mereka udah di depan, kita terseok-seok, di belakang masih ada sih, masih lumayan banyak. Dan dari berita yang ada katanya itu bagian yang lumayan menjadi tantangan. Karena ketika di situ terjadi badai, tiada yang bisa tempat berlindung ya, karena memang nggak ada pohon, vegetasinya betul-betul totally berbeda dengan yang ada di Indonesia. Granit. Kabarnya sih yang mengalami fatal ketika pendakian rata-rata di tempat yang kita lewati waktu Dan itu. Saya betul-betul mengalami kelelahan yang betul-betul ekstrim di situ. Kenapa? Pada saat mendaki di ketinggian itu, 5 langkah saya harus berhenti mengambil napas. 3 langkah harus berhenti mengambil napas. Saya nggak tahu karena mungkin oksigen yang ada di situ terlalu tipis barangkali, sehingga kita kesulitan untuk bernapas. Itu 3 sampai 5 langkah aja kita sanggup berhenti, melangkah lagi lantas berhenti, terus berkali-kali seperti itu. Nah itu harus menjadi pelajaran, saya rasa menjadi referensi untuk. Dan memang di Indonesia gunung yang kita daki kan 3.000, berarti ada 1.000 yang belum pernah kita lewati kan. 3.000, Pangrango 3.000, Cerme 3.000, Sumbing, Sindoro di kisaran 3.000, ini di 4.000 dan itu udah tinggal hitungan ratusan meter aja. Jadi kita memang detik-detik saat-saat akan mencapai puncak itu tenaga udah habis total. Untungnya jadi ketika kita udah hampir sekali kehilangan semangat, guide-nya nyamperin kita betul-betul menyemangati. Jadi dia turun ke bawah, kita di-guide sama dia, benar-benar di-guide, maksudnya dari langkah ke langkah dikasih tahu, karena dia tahu banget kan yang mana nantinya jalur yang akan memberatkan dengan tenaga sekian, yang mana yang masih ringan, bisa mencapai. Kita dipandu sama dia. Betul-betul. Jadi dia kasih contoh, kita ikutin. Udah seperti itu. Pak Yusuf dan Jerman udah kembali.
Pak Yusuf dan Jerman udah kembali, puncak udah kelihatan. Jadi di kisaran mungkin tinggal 80 meter ya. 80 meter menuju puncak. Pak Yusuf sama Jerman udah ketawa-tawa karena udah kembali dari puncak. Kita dengan tenaga yang ada, alhamdulillah guide-nya benar-benar telaten. Jadi dia membimbing kita sampai waktu itu juga ada batas waktunya untuk mencapai puncak. Ya, kan? Lebih dari batas waktu yang ditentukan, itu harus kembali lagi. Dikhawatirkan badai, karena memang itu tempat berlindung kalau terjadi badai benar-benar nggak ada sama sekali. Dia terbuka benar-benar. Jam 7:15 ya? Ya, kira-kira sekian. Alhamdulillah kita sampai di 4095 kini balu. Kita berdua bersujud syukur, berpelukan bahwa kita telah mencapai puncak yang kita dambakan untuk didaki dan alhamdulillahnya sehat. Jadi ketika pagi sampai puncak itu kaki saya nggak mengalami kram lagi dan tinggal bagaimana mikir turun 4.000 dalam satu hari. Nah itu buat catatan juga, nggak semua pendaki dari 85 orang itu bisa mencapai puncak. Iya, nggak semua. Jadi yang tidak mencapai puncak mereka harus kembali. Bahkan ada yang memutuskan tidur di Laban Rata, nggak mencoba untuk mendaki. Ada juga. Ada beberapa. Sebagian dari Jepang kebanyakan ya. Mereka memutuskan untuk kembali. Di kisaran yang tinggal 200 meter mereka kembali. Dan mereka menganggap itu udah pemandangan yang luar biasa. Tapi memang pemandangannya sangat luar biasa. Di Laban Rata maupun di puncak. Benar-benar. Jadi selesai kita berdoa, foto-foto, alhamdulillah turun. Karena memang ada batasan, kita harus nyampe Laban Rata lagi, nggak boleh lewat dari jam 11 ya. Nggak boleh lewat dari jam 11. Setelah itu makan siang nggak dikasih. Itu rundown mereka benar-benar rapi dan benar-benar harus ditepati. Makanya si guide itu langsung, ayo, kita mulai turun lagi. Turun alhamdulillah. Kalau turun kita masih mungkin kebalikan dari pendakian. Jadi karena rasa bahagianya masih ada, kepuasan, euforianya masih ada. Jadi kita lumayan. Ketika tadi yang kita sekian derajat mendaki itu, ketika keturun itu jadi lumayan jadi bonus ya. Kecuali ketika udah nyampe di jalur tangga ya, tetap itu jadi beban yang harus kita laksanakan. Ya, lutut kita betul-betul harus dipersiapkan untuk pendakian dan untuk turun kembali ke base camp. Mungkin jam kita di atas sebentar, jam 9:30 lewat lah ya kita sampai Laban Rata kembali. Ya, 10 lewat. Ya, Pak Yusuf udah dengan senang-senang lagi ngopi, udah selesai makan, kita makan. Kan kita bisa foto-foto. Ya, dan nanti ada foto yang kita berlima sama 2 orang Jerman itu. Mandi juga, saya sempat mandi waktu itu kalau nggak salah. Jadi segar, kita untuk mempersiapkan dari Laban Rata dengan ketinggian 3.000-an sekian sampai di base camp, karena perjuangan belum habis. Masih ada lagi, dan itu cukup berat karena yang biasanya yang berat itu adalah lutut dan jari-jari biasanya kalau kita turun.